Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga salam sejahtera bagi kalian semua. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Tak lupa juga ibu mengingatkan agar anak-anak Anda sekalian melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban Anda sebagai siswa, yaitu mengerjakan tugas dan melaksanakan kewajiban administrasi sekolah juga. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai menghitung PP pasal 21 atas rapel. Jadi kita harus bisa menghitung bagaimana PP 21 untuk penghasilan yang dirapelkan. Apa yang dimaksud dengan rapel? Rapel itu adalah bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterimakan sekaligus di kemudian hari. Berarti uang tersebut akan diterima di kemudian hari dengan jumlah sekaligus keseluruhan dan adanya kelebihan yang belum diberikan pada si wajib pajak tadi, maka dihitung sebagai rapel. Nah, penghitungannya itu kita harus menghitung PPh 21 yang seharusnya, kemudian ada PPh 21 yang dipotong sebelumnya dengan gaji yang lama atau penghasilan yang lama, kemudian selisihnya itulah PPh 21 uang rapel. Bagaimana urutannya? Berikut ada penjelasannya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung PP 21 atau rapel itu. Yang pertama, hitung dulu PP 21 dengan dasar gaji dan tunjangan yang baru. Berarti apabila kita mendapatkan penghasilannya dinaikkan atau ditambah gajinya, sementara gaji yang ditambah itu belum kita terima, akan kita terima berapa bulan kemudian, maka harus dihitung dulu gaji PPh 21-nya jika gajinya atau tunjangannya dinaikkan atau ditambah. Kemudian hitung PPh 21 yang dipotong. Nah, ini maksudnya kita hitung PP 21 dengan gaji yang belum ditambah, itu berapa PP 21-nya. Kemudian hitung PP 21 atas rapel. Gimana cara ngitungnya? Seperti berikut kita bisa lihat dari contoh soal. Ini ada contoh soal Agus Sabtono, pegawai PT Waton Klaton, menikah dan memiliki satu orang anak. Tinggal bersama orang tua yang merupakan pensiunan. Berarti di sini si wajib pajak itu statusnya adalah K1. Kenapa K1? K itu berarti kawin dengan satu tanggungan. Untuk orang tua di sini bisa dijadikan tanggungan apabila orang tua tersebut tidak mempunyai penghasilan. Tetapi di sini karena dia adalah merupakan pensiunan, berarti orang tua si Agus ini pasti mempunyai penghasilan dari gaji pensiunnya setiap bulan, maka tidak menjadi tanggungan si Agus. Kemudian memperoleh gaji sebulannya 5 juta, ini berarti gaji sebelumnya, gaji awal. Kemudian ada tunjangannya 8,5 juta, 8 juta rupiah. Kemudian PTWK mengikuti program BPJS. Nah, di sini ada program yang dia ikuti si PT perusahaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Hitungannya adalah 0,5% dan 0,3%. Ini merupakan penambah penghasilan bagi si wajib pajak, termasuk dalam kelompok penambah penghasilan. Nah, hitung dari gaji sebesar 0,5 untuk kematian, 0,3 untuk kecelakaan. Kemudian ada di sini perusahaan menanggung iuran jaminan hari tua 3,7%. Tapi walaupun ditanggung oleh perusahaan sebesar 3,7%, cuman jaminan hari tua ini tidak termasuk kelompok penambah penghasilan, tapi malah pengurang penghasilan. Hanya saja penghitungan pengurang penghasilannya bukan dari 3,7, tapi dari 2%, itu dari berapa besar yang ditanggung oleh si wajib pajak, bukan yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian wajib pajak atau perusahaan membayar iuran pensiun di sini. Perusahaan membayar iuran pensiunnya sebesar 500.000. Meskipun dibayar oleh perusahaan 500.000, tapi juga bukan mendapat penghasilan 500.000 ini. Malah ini merupakan pengurang penghasilan dan dihitung bukan sebesar yang dibayar oleh perusahaan, tapi yang dibayar oleh si wajib pajak. Berarti iuran pensiunnya adalah sebesar 200.000. Kemudian tambahan berikutnya dari soal tersebut adalah ada informasi bahwa si wajib pajak mendapat naik gaji dan tunjangan, yaitu gajinya naik 1 juta dari gaji sebelumnya dan 2.500.000 tunjangannya dari tunjangan sebelumnya, tapi berlakunya dimulai Januari dan ini diperoleh informasi di bulan Mei 2020. Kemudian gaji itu, kenaikan tersebut yang 1 juta dan 2,5 juta itu akan dirapal atau diterima kemudian secara keseluruhan dan dibayarkan di bulan Mei 2020. Maka bagaimana menghitung PPh 21-nya? Kita hitung dulu PP 21 atas tunjangan atau gaji yang baru. Berarti gaji yang barunya adalah 6 juta sebulan. Kenapa? Karena gaji sebelumnya 5 juta ditambah 1 juta tambahannya. Nah, berarti 6 juta. Kemudian tunjangan kinerjanya jadi 10.500.000. Dari mana angkanya?
yaitu dari 8 juta tunjangan sebelumnya ditambahkanlah kenaikan tunjangan sebesar 2,5 juta sehingga totalnya 10,5 juta. Kemudian ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Ini dari mana? Ini dari keterangan soal tadi. Ada jaminan kematian yang 0,5 dan jaminan kecelakaan kerja 0,3 dari gaji dibayar oleh si pemberi kerja. Berarti ini merupakan penambah penghasilan si wajib pajak. Jadi dihitung 0,5 tambah 0,3 dikali dengan penghasilan si wajib pajak itu sebesar 6 juta, maka dapatlah 48 juta. Kemudian totalkan seluruhnya itu namanya penghasilan kotor atau penghasilan bruto. Itu adalah totalnya 16.548.000. Kemudian penghasilan bruto ini kita bersihkan dengan cara dikurangi dengan biaya jabatan. Oke, biaya jabatan ini masih ingat ya 5% dari penghasilan kotor dihitungnya. Masalahnya kalau kita hitung 5% dari penghasilan kotor itu penghasilannya lebih nilainya lebih dari 500.000. Sementara maksimal meskipun hitungnya 5% dari penghasilan kotor, tapi maksimal harus penghasilan biaya jabatan itu adalah cuma 500.000 sebulan atau setahunnya 6 juta. Maka yang diambil hanya 500.000 saja, tidak bisa diambil dari 5%-nya. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar sendiri, nilainya 200.000. Jadi hitung yang 200.000, bukan yang 500.000 yang dibayar oleh perusahaan. Oke, nah, ini ada iuran JHT yang dibayar sendiri juga. Nah, iuran JHT itu dihitung dari 2% dari gaji 6 juta. Itulah makanya dapatnya 120.000. Totalkan seluruhnya itu namanya penyuram penghasilan kotor. Dapatnya 820.000, kemudian kurang kalah dengan penghasilan kotornya, inilah penghasilan netonya sebesar 15.728.000. Kemudian kita kalikan setahun penghasilan ini, berarti kalikan 12, dapatnya 188.736.000. Nah, kurangkanlah 188 juta itu dengan PTKP. PTKP K1 berarti 54 juta, ditambah 4,5 juta, tambah 4,5 juta, jadinya 63 juta. Inilah dapat PTKP itu penghasilan kena pajak. Inilah dasar untuk menghitung penghasilannya dengan cara mengalihkan dengan tarif pasal 17. Nah, ini ya. 125.736 tadi kita kalikan dengan tarif pertamanya 5%. 5% dari 50 juta itu 2,5 juta. Kemudian sisanya setelah diambil 50 juta tinggal 50 juta dikurangkan 125 tadi tinggal 75.736.000. Ini dikalikan tarif yang kedua yaitu sebesar 15%. Ini nilainya adalah 11.360.400. Kita jumlahkan seluruhnya PPh 21 setahunnya 13.860.400. Ini PPh 21 setahun untuk gaji yang sudah naik. Jika gajinya naik jadi 6 juta dan tunjangan naik jadi 2,5 juta. Ini untuk setahun, maka kita hitung sebulan. Berarti dibagi 12 bulan. Dapatlah 1.155.033 rupiah. Oke. PPh 21 bulan Januari sampai April yang seharusnya apabila penghasilannya itu dihitung seandainya sesuai dengan kenaikan yaitu 6 juta dengan tunjangan juga naik jadi 10.500.000, maka seharusnya bulan Januari sampai April itu si wajib pajak membayar PPh 21-nya sebesar 4.620.133. Oke, langkah pertama sudah kita lakukan langkah kedua yaitu menghitung PPh 21 yang telah dipotong. Gimana cara ngitungnya? Nah, kita ngitungnya sudah dipotong berarti pakai gaji yang lama. Gaji lama 5 juta sebulan. Tambahlah tunjangan 8 juta sebulan. Nah, premi asuransi juga dihitung dari 0,5 tambah 0,3 dikali dengan 5 juta. Dapatlah 40.000. Inilah premi asuransi. Ditambahkan dapatlah 13.040.000. Kemudian biaya jabatan tetap sama, 500.000 aja karena 5% dari 13 juta juga lebih dari 500.000. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar sendiri tetap sama, ini tetap sama nggak ada ngaruh apabila gajinya dinaikkan atau tidak, tunjangan dinaikkan atau tidak, iuran pensiun tetap sama. Ngaruh di mana? Di sini. Jaminan hari tua yang dibayar sendiri ini dihitung 2% dari gaji. Maka untuk gajinya yang lama sebesar 5 juta, maka dihitung 2% dari gaji, berarti hanya 100.000 yang dibayarkan. Kalau tadi 120.000 ya kan? Lanjut kita tambahkan seluruhnya totalnya 800.000 sebagai pengurang penghasilan. Kemudian dikurangkan dengan penghasilan brutonya, maka dapatlah penghasilan itu atau penghasilan bersih 12.240.000 sebulan. Dikali setahun, setahun kan berarti dikali 12 bulan 146.880
Rp146.880.000. Kemudian kurang PTKP juga tidak ngaruh, tidak ada pengaruhnya, tetap 63 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 83.880.000. Kemudian dengan 83.880.000 ini kita kalikan dengan tarif pasal 17, itu 5% dulu dari 50 juta, tetap nilainya 2,5 juta. Kemudian 15% dihitung dengan 33.880, sisanya dari setelah kita ambil 50 juta dikurangkan 83.880, sehingga 15% dari 33.880.000 itu adalah nilainya 5.082.400. Kemudian kita tambahkan, dapatlah 7.582.000 rupiah. Inilah PPh 21 untuk gaji yang dipotong dengan gaji yang berdasarkan gaji lama. Itu untuk sebulan. Jika dalam Januari sampai April perusahaan sudah memotong dengan gaji lama, maka total PPh, ini untuk setahun, gaji PPh 21-nya kemudian dibagi sebulan 12 bulan, maka sebulannya 631.833. Ini sebulan dibayar oleh si wajib pajak, dipotong dari gajinya sebesar 631.833 sebulan, mulai dari Januari sampai April terus dipotong 631.833, sehingga jika untuk 4 bulan dipotong, maka gaji PPh 21 yang dipotong itu adalah sebesar 2.527.333. Ini adalah nilai pajak penghasilan 21 yang dipotong berdasarkan gaji yang lama atau tunjangan yang lama. Jadi untuk menghitung berapa PPh rapelnya, maka bisa kita hitung dengan cara PPh 21 yang seharusnya dipotong tadi, kita masukkan nilainya. Ini dia 4.620.133, kemudian dikurangkan PPh 21 yang telah dipotong, 2.527.333. Maka inilah PPh 21 atas uang rapelnya. Berarti inilah PPh 21 atas uang rapel yang harusnya kita hitung berapa PPh 21-nya untuk uang rapel yang akan diterimanya di bulan Mei nanti. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami dan dapat mengerjakan kuis nanti yang akan Ibu berikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.